tempat cerita tak hanya diceritakan, tapi bisa saja terjadi padamu. Siapkah kau mendengarkannya sendirian? Kos putri di Kaliurang disewa oleh yang tak terlihat. Cerita ini berasal dari seorang mahasiswi bernama Rina yang menempuh studi di Yogyakarta pada tahun 2018. Saat pertama kali menginjakkan kaki di kota pelajar itu, Rina tak menyangka bahwa tempat tinggal barunya akan menjadi mimpi buruk yang menghantuinya hingga bertahun-tahun kemudian. Kos yang ia tempati berada di kawasan Kaliurang, tak jauh dari kampusnya. Bangunannya tampak biasa, 2 lantai dengan cat pudar dan pagar besi tua yang mulai berkarat. Dari luar tak ada yang mencurigakan, tapi dari dalam udara yang menyambut terasa berbeda, lebih dingin, lebih sunyi, seperti diam yang menyimpan sesuatu. Rina menempati kamar paling ujung di lantai 2, sebuah kamar kosong yang kata ibu kos baru saja ditinggal penghuninya. Lokasinya agak terisolasi, dekat tangga dan kamar mandi. Sejak hari pertama, ada perasaan tak nyaman yang sulit dijelaskan, seperti sedang diperhatikan meski tak ada siapa-siapa. Malam pertama berlalu cukup damai, tapi sekitar pukul 2 dini hari, Rina terbangun. Ia mendengar suara seperti keran kamar mandi yang terbuka pelan. Ia keluar kamar, tapi lorong sepi. Lampu di ujung lorong berkedip pelan, dan suara air tiba-tiba menghilang begitu saja. Rina menganggap itu hal biasa, sampai kejadian serupa berulang malam demi malam. Selalu sekitar pukul 2, selalu sunyi, selalu ada bunyi, tapi tak pernah ada wujud. Pada malam keempat, Rina melihat sesuatu. Saat hendak menutup pintu kamarnya, matanya menangkap bayangan di ujung lorong. Seorang perempuan berdiri diam, tak bergerak. Tubuhnya samar dalam gelap, tapi sosoknya jelas. Rambut panjang, gaun kusam-kusam. Dan saat Rina memalingkan wajah hanya sejenak, sosok itu sudah tak ada. Esok paginya, salah satu penghuni kos tiba-tiba pindah. Ia perempuan juga, dari kamar sebelah. Ketika Rina menanyakan alasannya, dia hanya berkata, "Aku nggak tahan tidur sendiri di sini. Kadang ada yang duduk di ujung kasur, diam dan cuma mendangin aku tidur." Ucapan itu membuat dada Rina dingin, tapi ia tetap bertahan, menyimpan rasa takutnya sendiri. Lalu, datanglah malam ketika ia benar-benar merasa tak lagi sendiri. Saat itu ia sedang terlelap dan tiba-tiba terbangun karena perasaan ganjil. Udara menjadi sangat dingin, lehernya kaku, dan ia merasa seperti ada seseorang di belakangnya. Tapi ketika ia berbalik, tak ada siapa-siapa. Keesokan harinya, Rina mencoba merekam dirinya sendiri saat tidur. Ia menaruh HP-nya di sudut meja, menghadap langsung ke arah tempat tidur. Kamera menyala sepanjang malam. Pagi harinya, ia membuka rekaman, dan apa yang ia lihat membekukan darahnya. Tepat jam 2.37 pagi, bayangan hitam muncul dari sisi kiri layar, perlahan berjalan ke arah kasur dan duduk di ujung tempat tidur.
Bayangan itu tak bergerak selama hampir 15 menit. Hanya duduk, menunduk, menatap ke arah Rina yang sedang tidur. Setelah itu, sosok tersebut memudar, menghilang. Rina segera menunjukkan rekaman itu kepada ibu kos, tapi respon sang ibu malah lebih menakutkan. Ia menatap layar beberapa saat lalu berkata pelan, "Kamu baru lihat satu. Dulu ada yang pernah rekam lebih dari itu, tapi ya mereka juga akhirnya pindah." Tak ada ekspresi di wajah ibu kos, seolah semua itu bukan hal aneh baginya, seolah sudah biasa. Rina langsung memutuskan untuk pergi. Hari itu juga, ia tak ambil peduli soal sisa uang sewa, ia hanya ingin pergi jauh dari tempat itu. Beberapa minggu kemudian, ia mendengar kabar mengejutkan dari teman yang masih tinggal di sana. Kamar yang dulu ia tempati ternyata masih disewa, tapi tak ada yang datang menempati. Tetap kosong. Tak ada penghuni, tak ada barang, tak ada kehidupan. Atau mungkin justru ada kehidupan lain di dalamnya.